Oke, selamat pagi, eee, Pak dosen dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Ludovicus Pontuagustendo Adiatma dengan NPM 19130510554 dan saudara Ardiansyah dengan NPM 19130510444 akan membahas materi tentang bola voli. Selamat menyaksikan. Untuk materi pertama yaitu sejarah bola voli. Pada awal penemuannya, olahraga permainan bola voli ini diberi nama mintonade. Olahraga mintonade ini pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani yang bernama William G. Morgan di YMCA pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Juni 1884 di London, Inggris oleh George William. Morgan merupakan pencipta sebuah olahraga baru yang bernama mintonade. William G. Morgan menciptakan permainan mintonade ini 4 tahun setelah diciptakannya olahraga bola basket oleh James Naismith. Olahraga permainan mintonade sebenarnya merupakan sebuah permainan yang mengadopsi 4 macam karakter olahraga, yaitu bola basket, baseball, tenis, dan yang terakhir adalah bola tangan atau handball. Perubahan nama mintonade menjadi volleyball atau bola voli terjadi pada tahun 1896 pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School. Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Luther Halsey Gulick mengundang dan meminta Morgan untuk mendemonstrasikan permainan tersebut yang telah diciptakannya di kampus yang baru. Pada sebuah konferensi yang bertempat di kampus YMCA, seluruh instruktur pendidikan menghadiri acara tersebut. Di dalam kesempatan tersebut, Morgan membawa 2 tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Dalam kesempatan ini, Morgan juga menjelaskan bahwa permainan tersebut adalah permainan yang dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan dengan sangat leluasa. Dan menurut penjelasannya, permainan ini dapat dimainkan oleh banyak pemain, sedangkan sasarannya adalah menjaga bola agar tetap bergerak melewati net yang tinggi dari satu wilayah ke wilayah yang lain atau wilayah lawan. Oke, materi selanjutnya yaitu sejarah bola voli di Indonesia yang akan dibacakan oleh Saudara Ardiansyah. Sejarah voli di Indonesia. Awal mulai, olahraga voli pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1928 yang dibawa oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan era Belanda. Pada masa itu, voli hanya dimainkan oleh orang Belanda dan bangsawan saja. Karena olahraga di Indonesia pada zaman itu dikembangkan oleh guru-guru pendidikan jasmani dan Belanda, voli semakin berkembang pesat di Indonesia dan muncullah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBFSI pada tanggal 22 Januari 1955 yang masih berlangsung hingga kini. Kemudian dalam waktu yang sama diadakan juga kejuaraan bola voli nasional. Pertama kalinya di Indonesia olahraga yang satu ini semakin populer di Indonesia ketika diadakan acara Asian Games yang keempat tahun 1962 juga Genevo 1 di tahun berikutnya. Voli mulai jadi olahraga populer pada Oktober 1951. Voli dipertandingkan dalam acara resmi Pekan Olahraga Nasional PON kedua di Jakarta hingga sekarang. Voli masih menjadi salah satu olahraga favorit di kalangan masyarakat Indonesia. Cabang olahraga voli ini juga menjadi salah satu olahraga yang sering dipertandingkan di ajang-ajang pesta olahraga seperti Asian Games.
Yang selanjutnya dibacakan oleh Ludovicus tentang cara bermain. Oke, selanjutnya yaitu cara bermain. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang pemain yang berlomba-lomba mencapai angka 25 terlebih dahulu. Dalam sebuah tim terdapat 4 peran penting, yaitu crosser atau setter, spiker, libero, dan defender. Crosser atau pengumpan adalah orang yang bertugas untuk mengumpankan bola kepada rekan-rekannya dan mengatur jalan permainan. Spiker bertugas untuk memukul bola agar jatuh di daerah pertahanan lawan. Libero adalah pemain bertahan yang bisa bebas keluar dan masuk, tetapi tidak boleh men-smash bola ke seberang net. Defender adalah pemain yang bertahan untuk menerima serangan dari lawan. Terus selanjutnya yaitu aturan permainan. Akan dibacakan oleh Saudara Ardiansyah. Slide-nya selanjutnya. Selanjutnya lagi. Aturan permainan. Aturan permainan. Dulunya permainan ini bisa dimainkan oleh banyak pemain, tidak ada batasan jumlah pemain yang menjadi standar dalam permainan tersebut dengan tujuan mempertahankan bola agar tetap bergerak melewati net yang tinggi dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mendapatkan poin. Kemudian seiring perkembangan zaman, mulailah diciptakan peraturan yang baru yang ditetapkan hingga saat ini. Aturan permainan bola voli dibagi menjadi dua bagian, yaitu aturan permainan bola voli dengan hitungan poin. Satu, jika pihak lawan bisa memasukkan bola ke dalam daerah kita, maka kita kehilangan bola dan melewati dan lawan mendapatkan nilai. Yang kedua, servis yang kita lakukan harus bisa melewati net dan masuk ke daerah lawan. Jika tidak, maka lawan akan mendapatkan nilai. Selanjutnya, dalam pertandingan, setiap tim terdiri dari 10 pemain, meliputi 6 pemain inti yang bermain di lapangan dan 4 pemain cadangan. Yang kedua, pengganti pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan berlangsung tidak dibatasi. Yang ketiga, pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga yang lain. Yang kelima, apabila di lapangan terdapat kurang dan 4 orang, maka tim yang bersangkutan akan dianggap kalah. Yang keenam, setiap pertandingan berlangsung 3 babak best of 3, kecuali pada 2 babak sudah dipastikan pemenangnya, maka babak ketiga tidak perlu dilaksanakan. Yang ketujuh, sistem hitungan yang digunakan adalah 25 rally poin. Bila poin peserta seri 24-24, maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangi pertandingan. Yang ke-8, kemenangan dalam pertandingan penyisihan mendapat nilai 1. Apabila ada 2 tim atau lebih mendapat nilai sama, maka penentuan juara grup dan runner up akan dilihat dan kualitas angka pada tiap-tiap set yang dimainkan. Yang ke-9, kesalahan meliput, yaitu pemain menyentuh net atau melewati garis batas tengah lapangan lawan. Tidak boleh melempar ataupun menangkap bola voli harus dipantulkan tanpa mengenai dasar lapangan. Bola yang dipantulkan keluar dari lapangan belum dihitung sebagai out sebelum menyentuh permukaan lapangan. Pada saat servis, bola yang melewati lapangan dihitung sebagai poin bagi lawan. Begitu juga sebaliknya, penerimaan servis lawan yang membuat bola keluar dihitung sebagai poin bagi lawan.
Seluruh pemain harus berada di dalam lapangan pada saat servis dilakukan. Pemain melakukan spike di atas lapangan lawan. Seluruh bagian tubuh legal untuk menentukan bola kecuali dengan cara menendang. Para pemain dan lawan mengenai 2 kali pada saat memainkan bola dihitung sebagai double foul. Terus yang ke-10, setiap tim diwajibkan bertukar sisi lapangan pada saat setiap babak berakhir, dan apabila dilakukan babak penentuan set ketiga, maka tim yang memiliki nilai terendah boleh meminta bertukar lapangan sesaat setelah tim lawan mencapai angka 13. Yang ke-11, tim out dilakukan hanya 1 kali dalam setiap babak dan berlangsung hanya 1 menit. Yang ke-12, di luar dari aturan yang tertera di sini, peraturan permainan mengikuti peraturan internasional. Yang selanjutnya, teknik dasar akan dijelaskan oleh saudara Dendo. Slide-nya. Selanjutnya yaitu teknik dasar. Teknik dasar yang pertama yaitu servis. Servis pada zaman sekarang bukan lagi sebagai awalan dari suatu permainan atau sekedar menyajikan bola, tapi sebagai suatu serangan pertama bagi regu yang melakukan servis. Servis terdiri dari servis tangan bawah dan servis tangan atas. Macam-macam servis. Macam-macam servis adalah servis yang pertama yaitu servis atas. Servis atas adalah servis dengan awal melemparkan bola ke atas sepenuhnya. Kemudian server melompat untuk memukul bola dengan ayunan tangan dari atas. Yang kedua yaitu servis bawah. Servis dengan awalan bola berada di tangan yang tidak memukul bola. Tangan yang memukul bola bersiap dari belakang badan untuk memukul bola dengan ayunan tangan dari bawah. Kemudian yang ketiga yaitu servis mengapung. Selanjutnya yaitu smash atau spike. Dengan membentuk serangan pukulan yang keras waktu bola berada di atas jaring untuk dimasukkan ke daerah lawan. Spike adalah bentuk serangan yang paling banyak digunakan untuk menyerang dalam upaya memperoleh nilai suatu tim dalam permainan voli. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknik smash atau spike adalah cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan untuk mencapai pukulan yang keras yang biasanya mematikan ke daerah lawan. Teknik selanjutnya yaitu blocking. Blocking adalah sebuah usaha membendung serangan yang berupa smash agar tidak menghasilkan poin, dengan daya upaya di dekat jaring untuk mencoba menahan atau menghalangi bola yang datang dari daerah lawan. Selanjutnya yaitu posisi pertukaran pemain, akan dibacakan oleh saudara Ardiansyah. Posisi pertukaran pemain pada waktu servis kedua regu harus berada dalam lapangan di daerahnya masing-masing. Dalam 2 deret ke samping, 3 deret, dan di depan dan 3 deret ada di belakang pemain nomor 1 dinamakan server, pemain kedua dinamakan spiker, pemain ketiga dinamakan stopper atau tosser, pemain nomor 4 dinamakan blocker, pemain nomor 5 dan 6 dinamakan libero. Sekian. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.